Terjadi tragedi yang kurang mengenakan. Iya. Goli aku gabung di dalam, kemarin tuh jadi korban gitu kan. Korban, iya benar. Hai sahabat Jemplok, kembali lagi sama gua Antoni Saputra bersama Andra. Hari ini aku bersama Andra, jadi kita mau sedikit sharing dari apa yang aku alami, habis itu apa yang aku rasakan sebelum-sebelumnya. Jadi kalau teman-teman mengikuti konten-kontenku sebelum-sebelumnya, pernah terjadi tragedi yang kurang mengenakan. Iya. Pada saat pemindahan ikan, pada saat kayak kondisi ikan, Iya. gitu kan. Jadi aku berharap teman-teman jangan sampai mengalami apa yang aku alami, Iya, gitu kan. betul, Jadi betul. apa yang aku sudah alami, apa yang aku rasakan, aku sharing ke teman-teman supaya kita bisa saling sharing dan kita bisa belajar ke step selanjutnya tanpa perlu mengalami hal-hal tersebut, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngikutin kontenku beberapa konten kemarin, kita kan lagi ada setup mega tank fiberglass dari Om Dani Limas Fiberindo yang sudah kita buat di sana. Jadi ini proses-proses dan tahapan-tahapan yang tidak pernah aku konten sebelum-sebelumnya. Jadi tuh Iya. waktu di Glass Pond, kita pemindahan ikan dari sini ke Glass Pond, itu kan banyak yang bilang ikan terlalu cepat dipindahkan, ikan terlalu terburu-buru dipindahkan. Habis itu padahal kan di situ kan memang sebelumnya ada argumentasiku dan statementku bahwa itu keracunan dari ikan lele. Iya. Keracunan pakan. Tahapan ini aku share dan aku sampaikan supaya tidak miss. Tidak ada miss dari perjalanan awal setup sampai pemindahan tank. Jadi teman-teman pun tahu step-step apa yang harus dilakukan supaya kalaupun ada kesalahan atau ada apa bisa dikoreksi. Jangan sampai sudah terjadi masalah baru kita koreksi. Gitu. Karena kita sudah belajar dari sebelumnya. Iya. Kita bisa sampai hari ini kita banyak belajar, habis itu kita banyak mengalami dan juga banyak habis. Iya dong. Iya, betul. Nah itu uang sekolah kita lah, aku dan Andra. Kita lihat ke sana dulu yuk, bro. Nah jadi kita udah setup ini semua. Biasanya kita dalam melakukan setup atau kita punya tank baru, kolam baru, tidak asing atau tidak melewati namanya new tank syndrome, teman-teman, ya kan? Oh, iya. Nah jadi ini sebenarnya airnya sudah running, filternya sudah jalan. Iya. Aeratornya cuman kita matikan karena kemarin terlalu besar kalau teman-teman lihat, ikan bisa kena angin torpedo di dalam. Jadi dia kayak nggak beraturan gitu. Ya, jadi hari ini kita mau aeratornya kita cekek, Iya. pakai stop kan karena kegedean. Kegedean, jadi kita pakai stop kan, kita cekek dikit, kita bisa atur sesuai kemauan yang kita mau, ketebalan si aeratornya. Iya. Nah, kemudian kita mau berbicara masalah air, kesiapan dan persiapan sebelum ikan itu kita pindah dan masuk. Jadi kalau teman-teman dibilang gimana cara menghindari new tank syndrome, itu nggak bisa. Pasti itu tank akan menjadi hijau terlebih dahulu karena belum ada amonia, mikroorganisme di dalam itu yang membuat filter biologis bekerja secara sempurna. Iya, betul. Apakah pakai UV? Aku rata-rata di tankku di sini tidak menggunakan UV. Karena UVC tentunya, UV sterilize, itu bisa membunuh bakteri jahat maupun bakteri baik. Mungkin dulu-dulu konten awal-awalku aku banyak menggunakan UV. Makin kesini sudah mengerti dan diajarkan sama Ko Freddy bagaimana sistem filtrasi itu bekerja, Dengan baik. sistem bakteri itu berproses. Iya. Jadi kita ya sudahlah gitu ya kan, mengikuti aja karena semua yang di setup ini dikerjakan sama Ko Freddy ya ada hasilnya. Ada hasilnya. Tinggal dilanjut dan diestafet ke Bro Andra Iya. sebagai maintenance di sini dan mempermudah tentunya ya. Iya. Cuman ganti air isi tanpa perlu sering-sering bongkar media Media filternya. filter, benar-benar. Iya dong? Yoi. Nah, jadi sebenarnya bisa kita bening kayak kemarin kan kita begitu running kan agak bening, tapi kalau dia Iya. karena masih ada kotoran-kotoran yang tersisa dari batu-batu yang kita masukkan. Iya. Bisa bening, cuman ada cheat yang bisa kita lakukan yaitu dengan mengisi air gunung. Gue juga isi air gunung kan. Iya. Kemudian ya nggak akan bisa seperti ini juga teman-teman, tank yang di sebelah sini. benar. Tetap ada perbedaan. Pasti Karena dong. apa? Media bakteri di sini sudah berjalan dengan baik. Benar. Habis itu sebelah kanan ini belum. Belum Karena lah. ini medianya udah mecer, nih belum mecer. Tetap mau pakai cheat apapun paling cuma 1-2 hari kelihatannya enak. Besoknya tetap Koldi udah bisa menuju ke new tank syndrome, Iya. hijau. Ini step-step yang bisa mempercepat dan bisa membuat tank kita jauh lebih cepat mecer. Mecer. Dengan cara kita membuang air-air kotor atau water change yang kita lakukan di tempatnya markas Jemplok Iya. ke sini. Jadi kita surutkan dulu ini, Heeh. kemudian kita masukkan air ke sini. Dan itu dilakukan
setiap harinya, karena memang ada beberapa tank yang di water change, setiap harinya kita buang kotoran ke sini. Sehingga terjadi adanya yang kayak kamu bilang tadi, belum ada amonia, jadi ada amonia dan segala macam itu. Jadi si bakteri itu sedikit banyak terbawa dari air itu. Jadi masuk ke sini. Itu mempercepat sedikit banyak ya, menolong, tapi tidak cepat atau 100% tidak melalui new tank syndrome, enggak. Terus nggak ada ikannya, nggak ada apa segala macam. Ya mau sampai kapanpun kita mau cycling kayak begini terus ya sama saja bohong. Apalagi kita water change, ganti air baru, water change, ganti air baru. Apalagi water change air baru yang kita lakukan. Ini menurut pengalamanku ya teman-teman. Kalau teman-teman ada lebih tahu ya koreksi. Apalagi kita menggunakan aporit. Iya, benar. Bakteri mau tumbuh, mati lagi. Bakteri mau tumbuh, mati lagi. Makanya itu kita butuh waktu yang lebih panjang biasanya untuk masukkan air itu ke dalam sini terus. Nah ini tahapan yang sebelum-sebelumnya aku lakukan. Tahapan yang biasanya aku lakukan tidak pernah aku konten. Aku miss. Aku lompatin langsung masuk ikan. Jadi teman-teman atau sahabat Jamvlog nggak pernah lihat itu. Gitu. Nah, kali ini kita mau buat step by step-nya supaya kita punya perjalanan lah. Gitu. Oke. Jadi kita pertama mau suruhkan air dulu. Dan besok nanti kita pompa air yang di sana masuk ke sini. Jadi memang tank yang di dalam itu, tank tengah yang buat sangsaka, semua ikannya akan pindah ke sini. Termasuk ini nanti. Termasuk ini akan pindah ke sini. Jadi tank ini hanya untuk Goliath. Karena apa, teman-teman? Aku berpikir kalau Goliath 3 di sini aja, kasihan. Iya, betul. Kasihan Om Dhani. Kok cuma 3? Udah buat lama-lama. Jadi di sini dulu bertahap. Di sini kita buat Goliathnya. Karena kalau teman-teman ikut konten kita sebelumnya di bagian sebelah sini nih teman-teman. Ini kalau kita rapikan nih bagian akuarium ini. Semua akuarium ini mau kita take out, kita mau rapikan semua. Dan ini akan jadi tank besar, akan jadi mega tank kah atau apa nanti kita masih pikirkan juga. Kemarin kan udah diukur-ukur juga sama Ko Freddy. Pokoknya sampai sebatas ini mega tanknya situ untuk si Goli paling nantinya kalau dia udah besar. Jadi ada tahapan-tahapan. Ini pindah ke sini, size-nya udah segini kita pindah ke sini, ini pindah ke sini. Karena memang aku sudah tidak mau gabung-gabungkan ikan-ikan kayak Goli aku gabung di dalam, kemarin tuh jadi korban gitu kan. Korban, iya benar. Jadi makanya teman-teman bilang, tanknya banyak banget. Nggak beratur, ada kayak toko ikan segala macam. Memang ini yang diperlukan karena aku suka banyak jenis ikan kan. Ya ini yang diperlukan mau nggak mau harus ada sesuatu yang dikorbankan. Dikorbankan salah satunya ya kita mengalah, ini khusus untuk ikan nih. Dan Andra stay di sini. Kan nggak perlu gua buat konten pindah rumah kan. Jadi memang tempat ini sudah khusus untuk pemeliharaan ikan. Jadi kalau bilang wah rumah banyak banget tanknya apa segala macam mana nyaman. Ya ini khusus untuk ikan. Ngapain juga kita pindah rumah kita konten. Yuk kita mulai prosesi. Jadi dari sono masuk ke sini, situ masuk sini. Sahabat Jamvlog penuh juga. Nah jadi aku mau mengetes aerator yang baru dibuat oleh Andra. Nanti aku jelaskan lebih jauh prosesnya gimana ke depannya dan seperti apa lagi ya kan. Tapi kita tes dulu sembari ini naik aerator karena ada hubungannya dengan aerator yang ingin aku sharing sama teman-teman. Oke? Oke. Kebanyakan kok. Hah? Kebanyakan. Kebanyakan? Iya. Aku baru buka Sedikit. nggak nyampe setengah. Segini. Beda-beda. Berarti dikit banget loh bukanya. Gitu, cuman kalau lihat dari sini banyak kan? Iya. Lihat dari sini, aku lihat yang sana dari sini sedikit. Iya karena kan deep, karena jadi gini. Kan ini peta ya. Habis itu di sana 2,5 2,6, di sini 2,6. Jadi tuh menurutku ya, ini belum benar-benar bening. Jadi belum bisa tembus deep 2,5 meter. Jadi memang tantangan di tank ini adalah gimana cari untuk beningnya, clarity-nya bisa tembus 2,6 meter. Kalau dia tembus 2,6 meter, otomatis dia kiri dan kanan akan nampak. Iya, betul. Nah, kalau kayak kameramen di sana, pasti dia nampak kiri dan kanan. Iya. Karena dia dapat 2 angle, 2 sisi.
Kiri dan kanannya nampak bagus. Maksudnya dampaknya nyata lah. Kalau di sini kan agak buram melihat ke belakang. Iya. Jadi ini butuh dikecilin lagi atau enggak menurutmu? Op. Ya, ini baru mantap. Hah? Iya. Dikit kali loh. Aku ganti aerator yang lebih kecil loh gitu. Nggak bisa kayak gini pasti. Enggak, aeratornya lebih Kalau- kecil. Iya, takutnya nggak bisa kayak gitu kok. Nah, teman-teman nih sukanya kayak gimana nih? Nah, coba teman-teman boleh dilihat. Dia muter bubble ini karena arus. Ya, betul. Dan juga, nah ini menurut ini nggak ada teori sih, aku nggak ngerti soal perairan. Tapi ini pengalaman dan juga mungkin teman-teman kalau udah sering berhadapan dengan air dan mencium bau air atau melihat kondisi air, teman-teman mungkin akan bisa lebih pakai feeling gitu kan. Kalau ini sebenarnya pakai feelingku. Jadi kan ini kan kemarin tuh tercampur dengan kaporit. Iya. Jadi belum mature banget airnya. Nah kalau teman-teman lihat di sini, yang udah mature, begitu gelembung lepas ke atas tuh kayak udah selesai gitu loh. Gelembung lepas, pus. Jadi gas exchange-nya selesai sampai di permukaan. Nah, tapi kalau di sini, gelembung-gelembung yang lama pecahnya, mungkin karena ikatan kaporit itu. Iya. Kayaknya ya, tapi aku nggak ngerti. Kalau teman-teman ada yang jauh lebih mengerti, coba boleh tulis kolom komentar. Jadi ada ikat kaporit. Makanya kadang kan kalau begitu kebanyakan kaporit, ikan susah napas gitu kan. Iya. Karena ini kayak terikat gitu loh, kayak gelembung-gelembung ini lama pecahnya. Iya, betul. Makanya langsung megap-megap si ikan atau apa kalau kena kaporit gitu kan. Gitu teman-teman. Tapi ini menurut feelingku aja, kayak gini lah ya. Jadi kita ngalah satu pompa, Take out. enggak, Oh, tetap nyala. tetap. Jadi itu kan memang sini teman-teman. Jadi kan kita pakai 2 pompa. Satu pompa itu Heeh. 15.000 liter per jam heavy well. Yang di sana, yang lurusan itu yang kemarin mencolot 2 kali, itu 15.000 kali 2 heavy well. Berarti Tadi aku matiin sebelah sana 1. Jadi 15.000, 30.000 ini. Jadi kalau misalkan ini 10 ton, aku pakai yang 15.000, 45 ton. Jadi aku 4,5 kali tadi perputarannya. Dalam 1 jam tank ini. Aku sekarang ini buat 3 kali perputarannya dalam 1 jam. Jadi kalau misalkan satu pompa tiba-tiba ada masalah, bisa ke backup 1 pompa. Iya. Dua-dua masalah, masih ada 1 pompa tinggal aku nyalain. Iya, betul. Mungkin bisa kayak begitu, kayak dulu di jam tank aku Jam dulu tank, pakai 3 ya. pompa, 1 pompa tetap mati terus. Tapi kita mau lihat juga lah, ke depannya gimana, karena biolot kalau makin nambah kan kita perlu juga nambah turnover air, Air, perputaran dalam per jam. Jadi kita tinggal pencet. Tapi sejauh ini jauh lebih enak dan jauh lebih mending ya, arusnya nggak terlalu kencang kayak video kemarin. Iya, betul. Habis itu, tapi kamu perhatikan nggak? Apa itu? Aku matikan pompa, Heeh. nggak ngejar pompa kita. Iya, aku dari tadi sih merhatiin Surut. ini kok bisa berkurang gitu. Apa karena pompa mati gitu kan? Coba deh nanti kita akalin, entah kita nanti perpanjang peralonnya, kita naikin sampai di atas ini misalnya. Habis itu kita kucurin di tengah-tengah. Nah ini namanya bongkar pasang trial and error. Iya. Aku nggak tahu mau belajar bukaan tutupan aerator seperti apa, flow-nya kayak gimana, karena ini hanya ngetes. Oh ini udah oke, oh ini ngetes, ini belum oke, oh kita pindah begini dulu coba. Nah ini nggak ada teorinya, Iya. cuman tes pasang aja. Nah jadi gitu, kalau misalkan nanti ke depannya, kita akan selalu mulai hari ini kita surutin, naikin lagi pakai air dalam, surutin, naikin air dalam. Sampai hari hanya, sampai hari untuk pemindahannya, 1 tank itu semua kita masukkan ke sini airnya. Kita alirkan ke sini sudah sama seperti penyesuaian suhu dan penyesuaian air. Iya. 1 tank itu kita masukkan ke sini terus, habis itu ini biarin dripping pelan-pelan keluar. Gitu. Cobalah semoga berjalan lancar, itu kan teori. Kadang teori tidak berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan. Iya, Iya dong. Iya. Nah, jadi gitu konten kita kali ini teman-teman. Menurut teman-teman seperti apa? Dan juga mengenai cara pematangan tank baru yang aku lakukan ini efektif nggak menurut teman-teman? Menurut teman-teman, adakah cara lain yang lebih efektif supaya kita bisa saling sharing dan juga teman-teman yang lain, penonton lain bisa saling sharing juga sambil belajar juga di kolom komentar. Aku juga banyak belajar dari kolom komentar kok. Jangan asal-asalan buat ngomen. Karena kasihan yang lain kalau tersesat kan. Iya. Kalau kita asal-asal komen, bisa menyesatkan banyak orang nantinya. Kalau bisa, komen yang oke, komen yang betul, sebagaimana mestinya, jangan menyesatkan orang lain komen, gitu.
Oke, gitu aja teman-teman konten kita kali ini bersama. Andra, Jangan lupa tetap dukung Jemvlog dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat supaya semakin banyak lagi. orang yang tahu tentang video kita. Oke, sampai jumpa. Sampai ketemu lagi video selanjutnya. Bye!